Aku aja dulu ya, biar aku Oh, boleh. ini dari Om Cai juga ada, udah Ya. karena takutnya double aku udah Benar. Dan ngitung, satu lagi Om Om Arif ngitung Om gitu kan biar Rendra. nggak double. Yang waktu kemarin tuh, jadi kita punya beberapa kayak yang kita harapkan gitu ya, untuk mensukseskan skop konten kita. Tapi mungkin kita juga mungkin kesulitan tuh untuk ketemu anggarannya gitu ya, proposal anggarannya. Mungkin nanti Om Rahendra kan bisa bantuin juga tuh ya, yang kayak kemarin tuh telekonferensi segala macam ya. Yes, Om, biar rapih nih Siap. ininya, nggak double-double loh. Oh, thank you. Oke Mas, jadi aku udah hubungin Bu Asri untuk bergabung, tapi belum ada respon. Oke, kita mulai aja kali ya. Semua koordinator ada, sekretaris, Bara ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you ya udah join di meeting kita kali ini. Biar nggak kelihatan kosong layarnya ntar. Oke, aku mau update dulu yang kemarin meeting dengan ini ya, tim dari pengurus untuk Asmohead kita dan sebagainya ya. Wait. Oke, sorry. Ini udah dibuatin sama Om Arif nih. Jadi untuk update kita kedepannya pakai template slide ini aja. Dibuatin sama tim koordinator di Humas, Om Ian, terus sudah diisi sama Om Arif nih. Nah, ini udah disampaikan kemarin generally oke, mereka semua agree, Om Arif. Terus juga untuk agenda, untuk yang 2 kali ini juga oke, nggak apa-apa Om Arif. Ya, jadi kita bisa go ahead. Nah, hanya justru malah judulnya maunya tetap debat Om Arif, karena dipikirnya IATMI kan terlalu kalem, jadi judulnya malah dibikin harus emosi gitu, debat gitu. Oh gitu ya. Siap kalau gitu. Kita bikin debat, debat terbuka. Kalau yang kita kemarin Besma kan di sana udah terlalu panas jadi dinginkan. Nah, ini kebalik, kita terlalu dingin jadi dipanasin gitu. Kita panaskan. Iya, gitu katanya. Udahlah. Aman Om, bisa kita ganti. Ya, jadi ini debat aja gitu. Oke. Oke ya. Gimana? Ya. Sip. Terus kemudian untuk syarat calon kemarin juga ada usulan, kan itu salah satu kata-katanya ada yang Jakarta ya domisilinya ya. Nah itu kayaknya mau dibuka, jadi biar menjaring kayak misalkan kali akademisi yang di Bandung, Jogja tuh semua bisa inilah akhirnya gitu. Ya itu sih, itu yang mungkin dirubah. Dan memang aku nanya juga, loh di kongres kemarin gimana? Sebenarnya sudah dibahas, cuman belum difinalisasi. Nah, balik lagi ujung-ujungnya ya apa namanya mungkin ya memang YATMI belum dewasa organisasinya ya, jadi itu dibolehkan gitu Om Arif. Jadi mungkin nanti syaratnya itu agak dibuka untuk syaratnya di yang dulu Jakartanya jadi tidak harus Jakarta gitu. Gitu ya Om Arif.
Ya, kalau mengenai apa namanya seniority atau pengalaman di migasnya gimana Om Arda? Dari Nah, tanggapan kalau dari yang perminyakannya itu tetap karena apa namanya kalau organisasi yang lain kan sudah jurusan yang lain kan sudah ada wadahnya. Kalau ini kan perminyakan atau berapa pengalaman lupa aku. Omian berapa tahun? 25. Nah, ya itu. Nah, itu tetap. Oh, itu ditetapkan ya berarti ya Om Arda ya. Iya. Yang kemarin kemungkinan dilonggarkan di domisilinya itu. Ya harapannya kan ada yang dari teman dosen di Bandung, Jogja atau mana-mana lah ya gitu ya, yang partisipasi ya kita tidak mau menutup biar kita buka aja lah gitu ceritanya. Terus untuk pemutihan, verbally di meeting itu dibolehkan. Jadi sama apa namanya pengurus IATMI diokekan gitu ya. Cuman kalau kita mau bikin surat juga nggak apa-apa. Aku udah bilang Mas, oke kalau kita nanti mungkin kalau perlu ya kalau diperlukan ya mereka sih nggak minta apa namanya bikin surat ke sekjen ini mau ada pemutihan boleh apa enggak kayak gitu. Karena kan sebenarnya masalah keanggotaan ini membership-nya sebenarnya kan bukan kita ya, bukan pemilu yang ngurusin ya gitu ya. Cuman iya karena disekaliankan nanti boleh. Mungkin Mbak Silvi minta tolong mungkin ada satu lagi nih untuk permintaan pemutihan keanggotaan sebagai basis untuk pembuatan DPT sementara dan DPT final nantinya gitu aja Mbak Silvi yang ditujukan ke ketua IATMI dan ya ketua aja lah. Nanti CC-nya ada Waketum dan Sekjen. Gitu. Untuk yang lain-lain no isu sih kalau di jadwal ini. Jadi masih oke. Kemudian ini ya surat-suratnya tadi Mbak Silvi juga udah ngasih. Mungkin draftnya udah dibuatkan sama Mbak Silvi. Mungkin nanti yang berkaitan dengan pemilu misalkan aku sama Om Arif mereview ya udah oke belum kata-katanya gitu ya Om Arif ya atau kongres sama Bang Cai. Oke. Terus data membership untuk DPT sementara kemarin aku udah dikasih sama Oza. Datanya aduh masih agak berantakan gitu ya. Jadi nanti aku coba make sure dulu sama Oza kalau udah oke ya itulah DPT sementaranya nanti koordinator aja yang tahu. Kemudian ini auditor katanya enggak ini Om Arif nggak usah aja karena pertama untuk menghemat biaya, kedua ya itu tadi di IATMI masih slow orang-orangnya gitu. Gimana Om Arif? Ngotot Om nggak apa-apa. Emang kemarin kan ini kan hasil benchmarking ya. Auditor eksternal ini ya selama I think selama kita mungkin independen dan fairness kayaknya nggak ada masalah sih harusnya untuk ke opsional auditor eksternal. Oke. Terus ini ya. Jadi ini udah tadi dibahas tadi ART. Om Ian gimana Om Ian? Ada kabarkah dari anaknya Bu Ayu? Belum ada Mas. Ada ya. Oke. Yang kita perlukan dari ADART ini untuk yang sekarang yang urgent kan untuk itu ya Om Ian ya. Syarat sama membership itu kan ya. Syarat ketua sama membership itu ya, yang kemarin dirubah itu loh. Apa lagi? Iya, benar Mas. Kalau syarat kan ada tuh yang dikasih sama Om Ian kemarin tinggal ditambahin yang kata-kata Jakartanya tadi ya. Nah kan udah ada tuh. Nah itu jadi udah mulai bisa dibikin kontennya untuk penjaringan ketumnya ya. Nah siap, kemudian Mas. yang membership juga kan udah yang ini ya membership ini nih. Nih kemarin aku udah ngomong sama Om Cai ya. Ini jadi gimana Om Cai? Harga gimana jadinya? Sama Om Rezi? Ya, kemarin udah gue sampaikan juga ke tim harganya ini coba dibandingkan dengan current fee ya, current membership fee. Ini kita ubah nih, jadi udah nggak 3 tahun nggak 945 nih.
Nanti mungkin bisa kami tunjukkan deh. Ada mungkin ini, ada Om Rezi nggak? Kalau nggak ada ya Om C mungkin coba cek deh si SPI berapa gitu-gitu, IPA berapa. Oke. Nah, kita ada di mana nggak apa-apa. Let's say Senin kita rilis lah ini ya. Kan tinggal ganti ininya aja kan harganya. Terus nggak usah disebut bundle nanti ya Om C, langsung aja 1 year, 3 years, 5 years gitu sama Iya, student. betul. Nanti ininya yang kemarin kita omongin ya, ini terus dan apa-apa lainnya gitu. Kan? Ya. Terkait membership fee itu berarti nanti kalau sudah final di webnya IATMI perlu diupdate juga ya? Gitu ya Mas Ian ya? Iya mestinya. Mana ya? Cepat gak itu update-nya itu? Om Ian, Om Oza, Om Ian. Iya Mas, gimana Mas? Maaf. Ya, ini Siap. kalau Kalau- kita update yang baru, kan di webnya IATMI ada yang lama. Itu harus diupdate juga dengan yang baru nanti. Iya, nanti aku coba minta tolong sama tim websitenya Yatmi. Ya, jangan ya intinya webnya itu berubah dulu baru di blast. Jangan sampai keduluan blastingnya nanti. Ya, not Mas. Gitu ya, Om C. Ya, jadi kita benchmark ke SPI ya. Ya. Lihat. Oke, terus venue. Venue ini nanti ada dari apa namanya senior kita lah akan melobi dulu nih di Paronak Medco. Kalau El Nusa ini tetap bayar, jadi kayak dianggap normal aja. Jadi kemungkinan besar aku nggak tahu sih harganya berapa, ya mesti dibandingin. Tapi untuk apa budgeting kita udah punya angka Lemigas kan ya, Mbak Tuba. Kalau dulu di energi ada angkanya juga nggak yang dulu? Kalau dulu di Lemigas itu kan 12 juta ya Mas. Nah itu untuk aulanya. Kemudian kalau di energi itu dulu kita memang dapat free karena kan awalnya kan sowan ke Pak Ronald, beliau untuk menjadi kandidat calon ketua. Namun kan beliau menolak dan beliau mensupport untuk kegiatan pemilu. Jadi beliau memberikan fasilitas itu. Jadi free sih, tapi untuk makanan kita tetap catering dari sana. Oke, jadi ini kan kemarin Mas Hadi sama Mas Yandro yang katanya mau ke sana. Mungkin nanti kalau diperlukan aku sama Om Arif juga lah. Cuman nggak tahu, nanti tergantung mereka aja gimana. Oke, jadi yang sementara yang kita bisa budgetin ini ya, yang di Lemigas dulu ya. Mungkin bisa ditanyakan Mbak Tuba, kan dekat situ. Besok apa namanya kira-kira sekarang biaya sewa berapa? Boleh Mas, nanti saya tanyakan. Oke, terus selanjutnya yang seminar ini Om Cai ada Om Irfan juga ya di situ ya. Untuk seminarnya karena judulnya kemarin juga belum dipastikan. Tapi yang jelas aku udah declare kan bahwasanya memang mereka dari tim pengurus pusat itu ada yang bagian ngurusin beginian kan. Nah itu nanti mereka yang untuk masalah kontennya mereka ya kita bantu mensinkronkan dengan acara kongresnya. Jadi if necessary nanti pastinya Om C, Om Irfan sama siapa lagi yang di seminar itu ada Faiz ya untuk membantu di sana gitu. Gitu ya Om C ya, Om Irfan. Ya, di copy ini untuk seminar. Oke. Terus yang ini juga oke nih di oke kan untuk jadi di sela-sela acara debatnya itu ada pengumuman yang terbaiknya gitu. Nanti juga ada di seksi komisariat itu ada si Van, harusnya ada temen lu tuh, ada yang lu kenal lah mestinya. Siapa kemarin ceh? Lupa gua namanya. Ada Putra Arcana, itu yang di pengurus yang ngurusin seksi mahasiswa. Ada, tahu kan, Van? Iya, Bang Putra tahu. Ada temannya Om Rezi juga di sana, jadi bisa lah dimainkan untuk membungkus usulan ini. Usul dong yang apa
SM dan Komda terbaik kompetisi. Ini kita taruh di acara member gathering yang terakhir bisa. Oh, mau dipindah ke situ? Ya nggak masalah sih. Iya. Ada concern apakah? Karena kita salah satu kriterianya juga ada ini apa penambahan persentase membership. Oh boleh, iya boleh Ya. juga. Jadi kan dari bulan Iya. Maret sampai Juli masih ada rentang waktu yang cukup panjang ya buat mereka menambah membership. Jadi kriterianya disampaikan aja nanti ke tim yang ngurusin komisariat ya di pengurus. Ntar kasih tahu gua aja Van kalau mau meeting sama mereka. Oke, kita matangkan dulu aturan mainnya. Oke. Terus ini tadi ya package-nya tadi udah dibahas. Itu sih update yang kemarin di meeting ya. Oke, sekarang kita bahas update dulu yang sekilas yang untuk acara ya. Mas Arif tanya tuh, angkat tangan. Ya, Sorry, Omarda aku nanya dong. nggak kelihatan, sorry ya kalau nanya ngomong nggak kelihatan. Oh iya, siap. Iya, gimana bro? Iya, kemarin tuh di dalam meeting tim kecil kita juga diskusi yang mengenai bahwa SM itu ada beberapa yang bisa voting gitu. Which is itu kan keluar di dalam surat keputusannya ketua IATMI yang sebelumnya gitu ya. Nah, sempat dibahaskah dengan pengurus pusat apakah itu possible? Kayaknya nggak dibahas sih kemarin. Cuman itu kita putusin aja sendiri nggak apa-apa. Atau yang kemarin juga itu keputusan dari ketua panitia, bukan dari itu, bukan dari. Iya. Ya, karena mungkin concernnya kan ini bertentangan dengan ADART yang kita baca di 2016 gitu ya. Jadi mungkin perlu kita raise kali ya. Kita sih sebenarnya emang ada bagusnya juga gitu untuk ke SM ini bisa memvote, tapi mungkin yang ya ketua dan siapanya misalnya gitu ya. Menurut saya itu mungkin juga salah satu yang ide yang bagus juga tuh untuk mengengage SM ini supaya lebih aktif gitu ya. Ya, jadi ya itu nanti keputusan yang kita sendiri aja, panitia aja. Jadi kalau memang mau dikasih 1, 2, apa 3 ya itu keputusan kita ya. Misalkan ketuanya, sekretaris dan bendahara, atau ketua dan sekretaris doang ya, atau pokoknya 2 terserah Pak ketuanya kan gitu. Yang atau Pak komisariat ketua SM-nya. Oke. Itu bro. Thank you Om. Oke. Oke, jadi kita lanjut ke ini ya, update persiapan acaranya dulu. Jadi gimana kalau dari tim pemilu nih untuk penjaringan gimana nih? Ya. Oke, ya Pak. Oke, mungkin aku share screen kali ya. Iya, silakan share screen-nya. So ya kita terus terang mungkin belum ada update, tapi nggak apa, kita share screen aja ya. Jadi rencananya itu malam ini kita mau present ke seluruh tim mengenai the whole timing yang tadi mungkin Mas Marda udah sempat present juga, tapi just want to make sure everyone ada gitu ya. Bentar, mungkin aku share screen ya. Nah ini mungkin supaya everyone mungkin punya on the same page gitu mungkin Om Marda. Jadi 3 hal nih mau kita update malam ini. Yang pertama adalah ini ya sesi timing tadi udah diokekan sama Mas Marda. Jadi next-nya kita akan fokus ke start penjaringan ini ya, sosialisasi penjaringan. Mungkin nanti aku akan sama Om Yan, kita akan bikin kontennya gitu kali Om Yan ya, persyaratan-persyaratan dan itu blastingnya gitu ya ke media sosial. Oke, nanti mungkin Om Yan mungkin beberapa hari ke depan kita akan fokus ke kontennya kali ya. Kemarin kayak kita belum sempat kita bahas ya kontennya ya Om ya. Kontennya apa aja, tapi mungkin dengan tadi input yang Om Marda kita bisa bikin kontennya segera
Terus nanti kita start untuk kita rilis ke publik supaya kita bisa mulai nih tanggal 14 untuk start sosialisasi dan start pendaftaran gitu in the same time kayaknya ya. Terus habis itu setelah kita dapetin konten-kontennya kayaknya itu ya yang diperlukan sih lebih ke arah konten yang kita perlukan untuk satu in the next 1 month itu. Bentar ini ada yang kita mungkin bukannya kayaknya kita keluarin ya. Om Arif. Yes. Jadi untuk syarat tadi udah ya kayak sebelumnya minus syarat wajib domisili udah ya bisa itu Ya, itu udah clear ya Om ya? Ya, udah clear. Oke. Oke, sebentar kita. Oke, ini dia nih. Saya ini untuk apa namanya sosialisasinya apa aja? Poster apalagi? Rencana kita tuh ini sih, bentar ini pakai yang lama ya karena belum pindahin ya. Nah jadi sebenarnya itu lebih ke arah ya satu posternya dia ya, poster mengenai syarat-syarat nih, distribusi syarat dan untuk pendataan gitu ya. Nanti mungkin kita akan kirimkan juga kan kalau misalnya nanti ketika melamar menjadi syarat itu, nanti kita akan bilang bahwa kita perlu CV dan kita perlu formulir kesanggupan yang nantinya akan diisi gitu ya. Nah itu kan sosialisasi di medsos, tapi kita juga perlu untuk yang video singkat itu Om Ian untuk yang proses pemilu mungkin bukan ini mungkin saya minta masukan juga kali ya, mau video singkat atau mau gini, kemarin aku sempat boleh go ahead Om. Halo Om Ian? Hilang. Ini Mas, aku lagi turun tangga, gak ada sinyal. Oke. Gini, yang untuk video itu kemarin aku sudah info sama tim humas. Kebetulan aku mau cari teman-teman SM, cuman kemarin untuk yang mempresentasikan itu keberatan gitu loh Mas, belum bisa gitu. Mungkin dari tim panitianya gitu yang ada di Jakarta, biar nanti kita tim humas ngedatengin gitu untuk kita shoot, ada nggak ya? Ini jadinya kayak gimana Om Arif desainnya, maksudnya profil KPU ini gimana? Ini apa tadi kan Om Ian tadi ngasih contoh ini tapi ini pakai animasi gitu. Nah ini pakai animasi atau pakai orang beneran ini? Nah boleh, kayaknya sih mungkin kalau pakai orang dari input yang kita ketemu hari Minggu kemarin mungkin agak keberatan kali ya. Jadi kayaknya sih animasi itu nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting intinya kan dua ya poinnya ya. Poinnya adalah kita mengenai satu profil KPU ini mengenai program kerjanya dan proses pemilunya itu sendiri, which is timeline sih sebenarnya. Jadi kemarin Om Ian juga udah nanya tuh timelinenya gimana Mas? Final belum? Mau dipublish apa enggak? Saya bilang kan kita menunggu Om Arda untuk ketemu sama pengurus pusat gitu. Jadi kayaknya sih sekarang kita udah udah clear, timeline juga udah clear, jadi kita bisa kita rilis. Mungkin animasinya juga nggak apa-apa sih Om Ian. Aku sih kayaknya oke deh dengan animasi itu. Oke. Oh iya, sorry Om Arif. Untuk yang sorry Om Arif, untuk timeline tadi coba mundur ke timelinenya Om Arif. Oke. Itu kan kita sempat diskusi sama salah satu vendor tuh tadi malam sama Om Albert itu kan. Betul. Dia katanya kan sebulan. Nah, cukup nggak itu waktu yang kita kan 2-3 bulan ya? Berapa bulan kita kira-kira sampai ke votingnya. Nah, cuman kan sistemnya itu kita buat bisa memverifikasi. Artinya waktu sebelum Juli ini DPT sementara ya at least misalkan paling gampangnya nih di Mei vendor udah harus dapat kan. Jadi dia udah mempersiapkan, kemudian dia langsung bisa narik ke database membership. Jadi dia bisa ngeluarin DPT sementara juga gitu. Benar. I think it's a good idea. Saya terus terang semalam beralan hadir nih Om Arda, cuma Albert mungkin bisa explain juga ya nanti. Om Albert ada nggak di sini hari ini? Siap hadir Mas. Ya udah, ya gitu ya Om Albert ya. Kan kemarin satu vendor nih baru satu kita. Dia kan sebulan. Jadi kalau misalkan di awal Mei kita bisa milih, artinya milih vendor maksudnya.
Artinya dia butuh sebulan, Juni kita bisa nyoba kan sistemnya gitu ya. Betul, Punya trial ya. Ya. Ya paling telat itu kita Mei udah nunjuk kan gitu, paling telat ya. Nah dan semua syarat-syarat sebelum kita nunjuk itu berarti harus kelar dalam 1,5 bulan ini kan. Iya gak? Iya. Kemarin Om Albert kan baiknya untuk yang next kita market survei vendornya kita kasih scope of work-nya dulu biar jelas dia. Jadi pas kasih proposal lebih enak. Biayanya juga kemarin satu vendor itu udah ngasih kira-kiranya, jadi ya oke lah bisa dibuat RAB-nya. Gitu ya Om Arif, sorry tadi motong bentar. No, it's okay. Setuju Om. Jadi kayaknya bagus juga tuh kalau kita bisa trial gitu ya. Polling data untuk DPT sementara gitu ya untuk at the same time. Ya. Oke. Jadi mungkin yang di blast nggak usah sedetail ini Om Arif ya. Jadi misalkan pendaftaran ketum ya bisa aja ditulis week. Ya kalau mau tanggal nggak apa-apa 14, tapi bisa aja ditulis week 2 atau week up, berapapun lah yang mau dibilangin gitu ya. Tapi kan soalnya nanti ada blasting sendiri kan untuk satu poin ini gitu kan, sosialisasi yang ada sendiri kan. Nah ini untuk tata waktu yang secara umum gini, ketika dikasih ke orang banyak nggak usah detail tanggalnya banget, terus kayak verifikasinya atau pengumuman bisa aja disatuin di week 1 April gitu. Kemudian week 2 saat masa kampanye. Jadi lebih general aja kalau yang buat videonya tadi gitu. Oke, noted. Berarti ini juga memang nggak semua kita tampilkan sih. Kayak contohnya untuk yang pemilu kan sebenarnya yang paling penting kan tanggal-tanggal yang di atas ini, week-week yang di atas ini ya. Paling yang kalau yang bagian yang bawah ini kan kita bisa sosialisasi sendiri nih, kayak periode pemutihan keanggotaan tuh sendiri juga gitu ya. Jadi nanti kita liatin deh Om Arda untuk detail informasi yang akan kita rilis lewat animasi. Yang mesti dirilis kan sekarang, yang pertama nih sosialisasi pendaftaran calon ketum. Ini harus dirilis nih segera nih. Yes. Satu, kedua sama pemutihan keanggotaan. Jadi dari tim Om Cai yang pemutihan keanggotaan segera di blasting juga, sama dari Om Arif yang pendaftaran calon ketum. Nah, udah itu dulu tuh blastingnya tuh. Kalau yang teasernya kan udah dirilis sama Om Ian tuh. Nah, sekarang tinggal itu. Videonya juga tadi Om Ian udah bikin yang untuk teaser. Nah, nanti yang masalah tadi profil. Nah, itu Om Arif bisa lihat nanti mau gimana jadinya, mau video langsung orang atau mau bentuk animasi. Om Ian, kalau bentuk animasi kayak tadi lebih memungkinkan nggak, memudahkan nggak daripada nyuting orang? Setuju animasi aja sih Mas. Oke. Ya boleh. Kondisi yang sekarang juga kan ya. Animasi bisa, nanti misalkan kalau perlu ininya ya udah, kemarin kan udah pada kirim foto tuh, kalau misalnya dia ditampilin aja gitu dung 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 gitu, ganti-ganti kan gitu juga oke juga kayaknya. Ya enggak Om? Ya. Oke, noted Om Marda. Nanti aku sama Om Ian deh. Kayaknya action item habis meeting ini kita regroup sama Om Ian, kita desain kontennya. Nanti aku akan invite juga nih tim dari pelaksanaan pemilu ya. Ada beberapa orang kan di dalam tim itu ya, seksi itu ya. Iya. Oke. Ya, sampai humasnya di Om Rahendra. Oh iya, betul. Yang bikinin kan mereka. Betul. Om Ian dan humas lah. Oke, terus mungkin kan kita kan kemarin udah sempat ngeliat tuh mengenai scope of work-nya si ini ya, vendor kita untuk yang e-voting gitu. Jadi mungkin nanti Om Midat nih akan punya file yang bisa di-share, mungkin sekalian presentasi singkat lah mengenai yang scope of work yang udah dipikirin sama tim. Sekarang? Iya. Langsung aja mungkin ya. Itu presentasi itu merekanya ya karena memang kita nggak meng-clearkan scope of work-nya ya, jadi agak kemana-mana gitu loh. Jadi kemana-mana ya, iya. Baiknya next-nya dia udah tahu dulu itu yang kita mau apa. Benar. Mungkin nanti singkat aja nih, nanti Om Midat akan present yang scope of work-nya kemarin, kasih masukan, terus habis itu nanti kita akan tutup dengan RAB gitu ya.
Ya. RAB. Nanti mungkin kita bakal diskusi apalagi yang kita missing ya. Oke. Ah. Om Midat. Om Arif, sorry Om Arif. Ini di tanggal ini ada pertanyaan nggak dari Oh iya, betul. timnya Om Ceh, dari timnya Om Raindra, dari sekretaris bendara ada pertanyaan nggak? Karena ini yang akan kita pegang nih sebagai D-Day tiap milestone kita. Benar. Sorry ya, aku lupa itu. Belum ada pertanyaan Mas Wardah. Nggak ada yang kelihatan ngacung kan ya? Cukup clean ya. Satu sih Iya, mungkin aman ya. kita juga perlu itu ya, untuk sumpah sumpah panitia itu jadinya Nah, gimana? itu di mana Planningnya. Om Arif jadinya? Nah ini kemarin tuh sempat kita diskusikan, kita sumpah panitia yang di offline ya, yang di mana, di Sekre ya. Di Sekre. Cuma kita juga masih belum nentuin juga sih tanggal sumpah panitianya. Tapi waktu kemarin kan sempat idenya adalah kita bikin sumpah panitia dulu gitu sebelum kita memulai semua urutan acara ini kan ya. Ya gimana kalau minggu depan di Sekre yang domisili Jakarta atau yang bisa hadir aja gitu. Nanti mewakili semuanya gitu. Tinggal di videoin aja kan di situ nanti. Bener. Intinya gimana? Jam depan pas meeting ini ya. Jam 7 gitu ya. Ya, hari Kamis berarti gantinya meeting kayak rutin kita jadi minggu depan gitu kali ya. Yang bisa hadir aja, jadi nanti emang ada wakil lah. Tapi at least dari tiap koordinator ada satu wakilnya lah minimum gitu ya, atau 2 lah, biar nggak kelihatan 1. Kapasitas di Sekre berapa orang, Mas Marda? Om Ian, nah gue nggak hafal. Yang Sekre ini kayaknya bisa 15-20 ya. Kalau kita 15 kali ya. Maksimal 15, Mas. 15 ya. Oke. Kalau tambah berdiri 20 lah ya. Oke lah, 15. Berarti cukup lah kita di bawah koordinator masing-masing 2 aja udah nggak masalah itu. Kan kita jadi 6 tambah ketua, kalau sekretaris bendara ada wakilnya juga bisa. Nah, udah 10 lah itu sama tim Sekre pas 15, ya enggak? Ya. Bagus juga sih. Teks ininya ada nggak? Nah, itu dia. Sumpahnya. Itu pertanyaan selanjutnya. Sumpah panitianya seperti apa gitu. Setelah itu kan Mas Mara bisa bikin surat tuh. Gimana Om Yan? Dulu pastinya ada dong. Hilang sinyal dia. Mbak Tuba. Iya Mas, gimana? Itu teks sumpah panitia ada nggak yang dulu? Ada Mas, di Sekre ada. Mas Ian punya karena Mas Ian waktu itu yang bantu untuk ya, ini sih. Nanti kita planningnya kalau hari Kamis malam oke nggak arah situ? Kalau malam sih saya nggak saran ya Mas, karena macet banget kalau arah Cipulir. Oh gitu. Jadi saran jam berapa? Saran sih yang siang sih, after lunch. Oh gitu ya? Ya. Oke. Karena kalau udah di atas jam 3 tuh ke arah Cipulir agak padat merayap. Oh, I see. Gimana teman-teman? Tapi nggak apa-apa sih Mas, kalau mau jam 7 juga. Nanti kami siapkan ruangan dan kebutuhan lainnya. Kira-kira aja dulu deh. Kira-kira dari timnya Om Arif bisa siapa aja? Minim 2 orang siapa? Oke, nanti kita comeback deh kalau gitu Om Arda. Saya sih akan usahakan hadir. Jadi kita mungkin akan cari untuk yang perwakilan yang lain deh ya untuk hadir. Kalau misalnya ini cuma ide doang sih. Kalau misalnya kita bikin pengambilan sumpah panitia online juga, ini nggak ya? Make sense nggak? Ya nggak apa-apa. Tapi kemarin kalau misalkan itu mau didokumentasikan jadi video kan lebih oke daripada kita online video kan. Mas, maaf. Yo. Boleh itu nggak? Interupsi bentar. Jadi kalau ini dari pengalaman 2019 ya. Jadi sumpah panitia itu di depan para calon, Mas. Berarti nunggu calonnya dong. Berarti nggak bisa dong. Iya, jadi kita harus menemukan calon terlebih dahulu. Udah dapet tuh calonnya, udah terverifikasi, kita undang.
Nah, di depan calon ataupun pendukungnya itu datang ke sekre, Ya, kita as a panitia langsung ungkapin janjinya juga di depan mereka, dan mereka pun nanti akan membaca sumpah juga sebagai bakal calon ketua IATMI gitu, Mas. Ya, iya. Cuman sebenarnya kan itu tata waktu itu belum pernah ada disebutkan ya di ADART. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau kita mau gitu juga nggak apa-apa. Jadi cuman agak anehnya ya itu sudah jalan tapi belum disumpah gitu aja. Iya. Tapi Om Ian mungkin karena mau sekalian kali ya. Jadi pengambilan sumpah calon dan sumpah panitia Iya, karena benar waktu itu gitu, same Mas. time kali ya. Itu concernnya biar sekalian aja kan waktu itu. By the way tanggal 8 tuh Jumat loh, Marip. Kan iya kan pengumuman ini kan ya. Pengumuman calon ya. Pengumuman calon ketua. Kalau ininya belum ada ya. Kalau untuk briefing calonnya di mana? Nah, rencananya itu kita briefing calonnya itu ini Harusnya kan antara tanggal 4 dan 8 kan? tanggal 4 sama tanggal 8 ya. Ya paling mungkin kita akan briefing ya sih, mungkin ini kita mungkin akan ini sebenarnya verifikasinya tuh 4 sampai 7 sebenarnya. Jadi kalau misalnya emang 7 selesai, 8 kan kita pengumuman ya. Oh, berarti briefing mungkin ya udah. Berarti setelah tanggal 8 kan? Iya, mungkin tanggal 11 itu hari kalau tanggal 8-nya Jumat, misalkan start masa kampanyenya ya jangan tanggal 9-nya mungkin. Ya misalkan tanggal setelah briefingnya aja. Oke, alright. Berarti nanti ini saya ganti deh ininya nih angka tanggalnya ya. Oke. Iya. Jadi sambil disisipin di situ briefing dan sumpah panitia. Iya, briefing calon. Oke, jadi pengambilan sumpah panitia mau kita gabungin ya? Iya. Om Ian dulu siang juga Om Ian. Kalau dari saya, kalau mau berbeda seperti waktu itu nggak apa-apa, Mas. Jadi kayak konsepnya tadi Mas Arief juga boleh. Saya tempatnya kan Lemigas yang tadi dibilang kalau malam sore menuju malam macet gila katanya. Itu kan PR juga nanti. Gimana Mas? Maaf. Kalau sore menjelang malam kan jalan ke sana macet. Itu antara kita dan calon pun bisa telat itu kan. Oh iya sih, benar. Nah, makanya waktunya itu loh maksudnya. Di jam berapanya enaknya itu. Mungkin sekalian aja ditentukan. Mungkin jam 3 sampai jam 5, Mas. Ya udah, atau semolornya pokoknya habis jam 3 udah di sana aja gitu ya. Gitu. Udah kita tentuin aja ya Om Arif ya, yang tanggal yang start kampanyenya itu bisa terserah mau dimundurin ke 14 Maret tapi atau minggu yang di 14 Maret itu, tapi yang jelas antara 8 dan start kampanye itu pilih misalkan tanggal 10 ya di hari Kamisnya kita briefing panitia gitu ya. Boleh. Siap. Kita bisa berarti ada 3 tuh activity yang akan terjadi kan ya. Briefing calon, pengambilan sumpah calon, sama pengambilan sumpah panitia. Iya sih? Briefing calon, sumpah iya. Sumpah panitia ya. Sumpah calon apaan? Bukan tadi perlu ya sumpah calon ya Om Ian? Aku nggak nangkep tadi. Kayaknya nggak ada di sumpah calon. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada kayaknya di acara yang dulu. Om Ian ada nggak sumpah calon? Sumpahnya nggak boleh mengundurkan diri selama proses gitu ya? Melakukan proses kampanye yang sesuai dengan tata tertib gitu-gitu lah ya. Ya. Gini aja Om Ian, nanti di-share ke panitia pemilu itu dokumen sumpahnya taruh di G-Drive nanti biar Om Arif dan semua koordinator bisa lihat. Tapi kalau memang ada teksnya untuk sumpah calon yang sekalian pokoknya di situ ya. Oke. Oke, Mas. Berarti di situ ada makan malam juga kan di situ. Kalau misalkan sampai maghrib kan masa nggak dikasih cemilan. Ya, Mbak Gi itu nanti yang ngatur. Oke, sip. Om Arif mungkin sampai timeline merah sama kuning aja yang kita bahas ya sekarang ya, biar yang kan kejauhan ya.
Ya benar. Jadi memang kalau dari sisi timeline nih ya, yang kita tuh akan apa namanya kan biasanya kan kalau cuma sosialisasi atau verifikasi mungkin kita akan sibuk ya di sini ya sedikit ya dari tim pemilu ya. Setelah itu sibuk yang selanjutnya adalah sibuk ini menyiapkan debat 1, debat 2, dan yang terakhir tuh baru di sini antara DPT sementara, DPT final nih pasti kita akan sibuk nih. Gitu. Jadi sibuknya pasti akan patches nih tim pemilu, tim koordinasi pemilu. Tapi mungkin ya awal-awal sih kita nggak akan terlalu sibuk nih. Jadi kita mungkin bisa menyiapkan yang tadi ya start verifikasi, debat-debat gitu. Termasuk konten. Kita fokus nih kelarin yang Maret April dulu nih persiapan. Jadi blasting, sosialisasi daftar calon dan pemutihan keanggotaan ya. Nah, habis itu sambil disiapkan untuk acara yang briefing calon dan sumpah panitianya. Udah itu aja. Kalau ada ide-ide untuk broadcast, teaser lagi ya silakan. Oh ya, tadi sama video animasi ini ya, Om Arif ya. Panitia dan lain-lain. Udah itu aja sih. Itu kita jadikan ya target dalam waktu dekatnya biar apa namanya kita yang timeline Maret April ini biar terlaksana gitu. Oke. Right. Oke. Om, aku minta Mas Midat untuk ini ya present yang sedikit scope of work. Setelah itu mungkin coba, RAB. 10 menit Om Midat coba. Yuk. Oke. Jadi selamat malam semuanya. Kemarin kami dari tim pelaksana pemilu. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Om. Halo. Oke. Jelas nih nggak kelihatan. Aduh, pakai on cam kah? Oke lah. Oke, kemarin kami dari tim pelaksana pemilu sama Pak Marda sama dari perwakilan IADMI sudah melakukan meeting dengan vendor e-voting. Namun vendor tersebut ternyata belum menyelesaikan mock-up desain dari websitenya gitu kan. Kalau dari vendornya sih masih 70% gitu kan. Dan kemarin tuh pembahasannya lebih kayak evaluasi tentang sistem pemilu kongres sebelumnya gitu kan. Jadi kemarin Pak Marda suggest ke tim pelaksana untuk membuat SOW, scope of work yang harus di-comply oleh vendor tersebut biar nanti next meeting itu lebih terarah gitu. Jalan meetingnya. Saya boleh share screen untuk scope of work yang udah kami itu. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah belum. Oke, udah ya? Udah Om. Oke, jadi ya yang pertama ada latar belakang. Jadi seperti yang kita ketahui, setelah ini kita akan melakukan kongres kan. Nah itu ada pemilu. Nah pemilunya kita mau adain secara online gitu. Jadi kita butuh suatu sistem e-voting yang istilahnya menarik dan sekaligus aman gitu kan. Sehingga kita nyewa si vendor ini. Nah, terus untuk persyaratan atau mungkin hal-hal yang harus di-comply dari pada vendor itu adalah yang pertama itu vendor harus menawarkan mekanisme e-voting yang cocok dan sesuai dengan latar belakang tadi gitu kan. Jadi nanti si vendor harus menyelesaikan pembuatan website, kemudian harus seperti menjelaskan juga mekanisme e-votingnya itu kayak gimana, apakah itu dalam bentuk token atau mungkin si DPT itu mengakses link dari e-votingnya itu seperti apa, itu si vendor harus menyiapkan itu gitu kan. Kemudian yang nomor yang selanjutnya itu ada si vendor harus membuat web design yang mengcover semua informasi tentang pemilu. Jadi nanti di websitenya itu nggak cuman 2 foto atau mungkin nggak cuman isi kandidat, nggak cuman foto kandidat aja terus kemudian milih, tapi sebisa mungkin itu websitenya ada kayak video atau informasi tentang kandidat itu seperti apa gitu, seperti mungkin video profil dari kandidatnya, visi misinya, kemudian mungkin dokumentasi dari debat-debat, acara debat kita yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi biar DPT-nya tuh lebih mudah gitu untuk tesisnya seperti itu. Nah kemudian si vendor juga mampu melakukan database integration dari dataset DPT kita gitu kan. Jadi
seperti yang kita ketahui DPT sampai sekarang itu kan masih belum tetap ya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu akan ada update gitu kan di DPT-nya. Nah itu website atau database dari website kita itu harus mengikuti dataset yang terupdate dari dataset DPT kita gitu. Seperti harus bisa update. Kemudian vendor mampu melakukan web design sesuai petunjuk dan konsep dari user dengan batasan revisi yang telah disepakati bersama. Jadi ya seperti kita ketahui kalau misal ini tuh waktunya sangat mepet, jadi nanti ada batasan lah, ada deadline yang harus di comply oleh si vendor. Kemudian vendor mampu mendesain web yang dapat diakses melalui komputer, handphone, dan tablet. Jadi kan kita nggak tahu nanti DPT-nya itu mau akses web kita, mau akses web voting itu melalui HP atau melalui desktop. Nah itu harapannya si vendor bisa mendesain lah, membuat website yang bisa versi desktop dan bisa versi mobile seperti itu. Kemudian yang nomor 7 ini kurang lebih sama juga sama yang di atas. Dan yang nomor 8, vendor mampu mendeskripsikan limitasi server sehubungan dengan maksimal berapa user online per menit atau per jam ketika hari pemilihan. Ya seperti yang kita ketahui bahwa website ini biasanya masalahnya kan di server ya. Kadang kalau misalkan websitenya banyak yang akses gitu kan, dalam satu waktu itu biasanya website kita crash gitu. Jadi nanti kita harus menentukan spek dari server, spek dari CPU-nya yang paling cocok lah, nggak overpower dan juga underpower gitu. Jadi kita nggak boros biaya juga di pemilihan spesifikasi komputernya gitu. Kemudian yang selanjutnya vendor mampu mengatur sehingga untuk tiap user yang sudah memilih atau voting di database melakukan record timestamp ketika voting. Jadi nanti ketika si user ini ngevote itu nanti harus terekam semuanya dari jam berapa, hari apa seperti itu, biar kita bisa lebih mudah untuk tracking si voter ini ngevote pada jam berapa dan hari apa seperti itu. Kemudian untuk nomor 10, si vendor mampu menjelaskan proses keamanan data storage seperti database dan nantinya akan disimpan di mana dan siapa aja yang punya akses ke database tersebut. Ini biar kita bisa lebih aman aja di sistem pemilu kita pada kali ini gitu kan, karena ya kalau misalkan e-voting ini biasanya kan kita susah buat mendapatkan kepercayaan dari si voter ya untuk hasil dari voting. Jadi harapannya kalau misalkan kita jelas di sisi storage keamanannya, nanti si voters juga nggak mengurangi change buat voters nanti, atau mungkin dari pihak lain itu menggugat hasil dari voting kita gitu. Kemudian yang terakhir ini, sistem e-voting memiliki kemampuan rekam data yang powerful sehingga memudahkan proses evaluasi sistem pemilu. Jadi nanti di akhir harapannya si website ini bisa provide semacam laporan gitu, visualisasi data, dengan biar kita bisa misalkan in case kalau ada masalah di pelaksanaan votingnya itu kita bisa lebih mudah dalam melakukan evaluasi gitu kan. Nah ini juga ada additional remarks dari tim pelaksana pemilu, bahwasanya vendor juga dapat memberikan masukan atau input di luar lingkup kerja yang sudah kami isi tadi, sudah kami tulis gitu kan, tergantung si vendornya. Kemudian vendor juga diharapkan melakukan presentasi PowerPoint pada saat pitching ke kita gitu, karena kemarin ternyata si vendor itu nggak nyiapin PPT juga, jadi kita kayak bingung gitu untuk mencerna apa yang dibilang dari apa yang disampaikan oleh si vendor. Jadi harapannya untuk next meeting vendor juga selain bisa mempresent mock-up desain dari webnya, dia juga bisa menyiapkan PPT atau PowerPoint untuk pitching ke kita seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Arief, Pak Marda. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Ini flash apa yang kita diskusikan kemarin ya. Ya Pak. Ya.
Oke sih, secara overall Om Arif gimana Om Arif? Oke ya? Oke. Oke, mungkin nanti yang kemarin sudah presentasi bisa dimintain proposalnya. Jadi tahapannya ya setelah dia kasih presentasi ke kita, dia kirim proposalnya gitu ya. Yang kemarin boleh dimintain dah. Nanti bisa hubungan sama timnya Om Rahendra, tim sama Mas Oza lah situ. Oke, sip. Oke, next kita RAB ya, Om Arif. Ya, betul RAB. Sebelum ke RAB Yes. boleh sebentar nggak? Mengenai membership fee nih, kayak perlu diputuskan juga nih, proposal kita sudah oke atau enggak nih. Saya izin share screen ya. Ya, karena kalau ini dikasih ke kami untuk memutuskan, kayak kurang fair ya. Jadi ini final package. Ini udah dibandingin sama tadi SPI, IPA. SPI tadi udah dapat info dari Rezi maupun Mas Ian tuh. Profesional tuh 750.000 dia. Kalau studentnya 250. Wait. Proposal package, final package. Oh, jadi yang 1 tahun naik, oke. 700. Oke, kalau SPI berapa? SPI 1 tahun itu 750 ya. Coba gue buka Berarti WhatsApp. ada 3-5 tahunnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini sorry gue belum cek sih. Cuma dia di. Atau IPA yang lokal? Kalau IPA ini tadi di grup ini coba. IPA dia lebih murah sih 250.000. Berapa? Hagi ini 250. 1 tahun ya? Kalau Hagi itu dia ada beda sih package-nya nih, ada Hagi Pro 2, Hagi Pro 5. Oh, Pro 2 ini maksudnya 2 tahun ya, 200.000 dia. Udah Pro Plus. 200? 200.000 buat 2 tahun kalau Hagi. Bang Jai, sorry Bang Jai motong. Itu gambar yang Bang Jai lihat belum kelihatan di kita kayaknya. Aku kelihatan, Bro. Ada kok. Gambar yang itu bukan, yang membership bukan, yang IPTC, IPA sama Hagi. Oh, bukan. Gambar ya PPT kita. Oh, PPT. Oke, saya kira tadi lagi ngeliatin gambar yang itu. Gue tampilin gambar ini deh ya, gue tampilin gambar yang di chat box nih. Kita udah bener di bawah SPI. Soalnya dia apanya kan lebih banyak ininya. Kita sama yang lokal gimana positioningnya itu aja sih. Karena ini kan tanggal 14 sudah harus final ya. Dan sebelum tanggal 14 harus ada sesuatu yang harus diubah kan di webnya Yatmi nih. Jadi kayak butuh decision sesegera mungkin ya. Ya udah, apa-apa. Kita putusin aja. Mana tadi gambarnya? Oh, hilang. Nah, ini saya tampilin dulu yang ini yang apa nih? IPA ya, 250.000. Ini Hagi Pro 2 ini 2 tahun nih, 200.000 dia. Ngomong saja gitu, Pro 2 itu 2 tahun gitu ya. Ya, subscription-nya 2 tahun, Hagi Pro 5 tahun, Hagi Pro 10 tahun. Itu tulisan di bawahnya apa, Bro? Nggak kebaca gua, Bro. Kok zoom begini lagi. Premium content access, apa lagi nih? Oh, ini kayak benefit aja sih. Oke. Pro 10 tahun langsung, oke. Yang ini tadi kita berapa? 60.000, 400 ya? Kita yang ini nih. 425 1 tahun, 3 tahun 733, 5 tahun 850.000. Sorry. Ini bentar. Setahun kita Kenapa yang setahunnya ditambah dinaikin sih? Sorry, ini 1 tahun nih, 2 tahun ini 3 tahun. Karena inflasi kan, kemarin kan usulannya current package saat ini plus inflasi.
14. Biar angkanya enak, gimana kalau bulat-bulat aja angka belakangnya? Oke, nggak apa-apa. Ini kemarin hasil perhitungan dari teman-teman tim kongres nih. 1 tahun 425. Mau kita bulatkan ke bawah atau ke atas? 400. Itu 123 bro, bukan 135 jadinya. Jadinya 123. 123 aja ya, sama kayak si Haki tadi ya. Sama kayak di web IATMI sih, cuma lifetime yang kita. Oke. Ya itu, kalau yang dulu kan angkanya cantik tuh 99 gitu, Cai. Ini 725 kali ya. Atau Ya boleh kayak gitu, 555. 3 tahun 825. Oh. 850 atau 825. Kayak gitu cakep. Sorry, Om Ian. Yatmi udah berapa tahun Om Ian? Lupa gua. Ya angka belakangnya itu aja. Mana Om Atau Ian? ini kongres berapa ya? Atau ini kongres keberapa gitu ya? Ya kongres. Ini kita kongres itu 15 Mas. 15. Oh iya. 16. 11, iya. Sekarang udah 43 tahun Mas Yatmi. 43. Wah, susah. Adalah. Ini aja lah. Itu yang 3 tahun nggak kurang mahal itu. Ya sebelumnya kan 700.000 nih. Kita naik pakai perhitungan inflasi tadinya di 850.000 ya. Oke, ya udah 425. Itu yang student ganti aja kali Mas jadi 75. Iya, biar 5 juga ya. Nomornya. Iyalah. Sekarang anak kampus ngopi aja udah berapa? Receh. Kopi aja Starbucks 65.000 Mas. Iya. Oke. Oke lah, udahlah, bungkus aja. Udah ya. Sip. Oke. Lanjut ke RAB. Lanjut RAB. Mbak Tuba ya yang mau menunjukkan. Ya, halo Mas, selamat malam. Mbak Tuba udah nerima dari Mas Rahendra belum? Belum Mas, aku belum terima. Boleh dikirim Belum. Gimana Mas Rahendra aja Tolong apa yang aku aja yang present ya. Ya oke. Mas Rahendra dulu aja, nanti kasih ke Mbak Tuba. Kalian Ya, kita cuman edit tanya. Sementara masih belum final karena baru masuk yang dari Om Cai, baru masuk dari Om Cai doang sih, dari Om Arif belum ada. Lihat aja. Ini Mbak Tuba kan punya referensi yang tahun sebelumnya ya, jadi bisa kita inilah parasikan. Oke. Agak gede dikit Om, di zoom dikit lah. Masa nggak kelihatan Om? Nah. Iya, dah. Sip. Oke. Jadi ini semuanya langsung ke bawah ya, semuanya langsung ke kongres ya, duitnya disituin ya. Dari yang pemilu. Yang pemilu masih di kita tuh Om Arda. Jadi mungkin nanti kita kirim deh. Kemarin tuh udah kita bahas sedikit. Cuma belum digabungin ke file ini ya. Jadi mungkin kalau nanti dari Om Rahendra udah selesai, aku minta waktu dikit untuk yang RAB-nya pemilu ya. Harusnya sih mungkin akan ada double dip ya, tapi makanya mungkin nanti Om Arda untuk ngeliatin Om Rahendra buat ngeliatin yang mana yang double dip. Oke. Oh iya. Ini sorry Om Rahendra naik dulu. Nomor 1 dan 2-nya apa? Jadi yang paling atas itu kalau pemasukan. ada biaya kesekretariatan boleh ya. Nanti. Iya Mas, biasanya kan suka ada cetak-cetak flyer atau poster gitu ya. Kadang di beberapa company kita izin untuk pasang poster tersebut. Kalau flyer sama poster masuk di humas aja. Enggak, ini sekretariat ini yang surat dan sebagainya. Oh ya boleh. Atau mau bikin cap? Oh, apapun lah. Kira-kira kalau yang dulu ada nggak dari sekretaris? Ada ya? Kalau dulu sih
Itu sih Mas, masuknya tuh ke surat menyurat, cap, gitu-gitu sih. Ya udah, bikin lagi kali dibajetin itu dulu aja. Om Rendra tolong ditulisin sebentar. Surat dan cap gitu. Nanti masalah angkanya nantilah dari secret tahu lah itu. Ya Pak, perlu Oke. bikin letterhead gitu ya, letterhead-nya ini ya, surat menyurat ya. Oke, yang pemilu nanti dilewatin dulu, langsung yang di bawah berarti. Oke. Padahal yang di bawah ini juga ada beberapa kayak halal bihalal itu bagian dari ini ya. Ada nyatu nanti di acaranya. Jadi nggak apa-apa lah. Oke. Renewal member. Nggak ada nih. Renewal member nggak ada sih. Mungkin kan jatuhnya nanti ke ini ya, sosialisasi di humas sih nanti ini ya. Misalnya butuh bikin infografis ataupun apa ya jatuhnya. Itu dimasukin di mana biayanya? Di humas tuh. Ada, oke ya ada. Ada media ya kan, campaign video itu masuk di situ nanti kan. Oke, sip. Gitu. Terus untuk ini yang bagian atas nih nomor 3 ini dari Om Cai udah masuk kemarin. Di sini Sewa untuk gedung. Sewa gedungnya 7,5. ya ini double ini sih Om, double kalkulasi sih. Jadi kita di perlengkapan sudah hitung juga itu sebenarnya di sini. Dihapus aja yang di Om Cai. Yang gedungnya langsung dihapus aja. Ya di sini tak masukin 0 angkanya jadinya. 0. Kemarin budgetnya untuk sewa gedung itu infonya 12 juta ya, cuman tak upgrade jadi perkiraan ya 15 juta mungkin nanti di validate lagi, minta tolong dibantu di validate untuk yang di Vortex ya. Iya siap Mas. Sama itunya scope 15 biaya sewa itu udah termasuk apa aja gitu ya, jadi kita nggak double ya menghitung budgetnya. Mas Rahendra itu kapasitas berapa ya yang Poltek itu? Di Vortex. Kalau di Vortex, Mas, untuk tahun 2019 itu bisa masih luas banget sih, karena waktu itu IATMI hanya pakai kurang lebih 15 round table. Dan itu masih lowong banget. Dan untuk Vortex ini biasanya digunakan untuk acara wedding juga. Jadi otomatis sepertinya untuk kapasitas peserta kurang lebih 500 tuh masih bisa sih sepertinya, tapi untuk standing. Tapi kalau untuk round table kemarin di 2019 15 round table itu masih luas banget. 150 ya. Satu round table itu satu meja berapa orang ya? Kalau round setengahnya. Kalau di tahun 2019 belum ada COVID itu sekitar 6 sampai 8 kursi sih, Mas. Ya, mungkin sekarang 5 gitu ya. Iya. Agak gangin gitu 5. Ya kan? Berarti kalau di isi 15 kan 75. Jadiin 100 aja kali gitu kali Cah ya. Ya, gue kemarin sih yang ini kan terbatas ya, yang debat yang halal bihalal ini juga. Ini gue targetkan pesertanya 100 orang sih. 100 ya, orang nanti dilihat berarti dulu cukup ya 100 kalau misalkan nanti dilihat 100 kira-kira dibayangin bisa lebih dikit ya nanti kita masih bisa dibuka gitu aja. Nanti pas sumpah panitia lah kita lihat situ Om Cai. Sekalian lihat ini gimana. Ya untuk halal bihalal juga kan kita planningnya mau di El Nusa ya sebenarnya ya. Belum tahu. Ya. Oke. Belum tahu. Kan itu masih nunggu lobby. Tapi kalau mau budgetin nggak apa-apa yang sama dulu aja sih ini. Di El Nusa tahu nggak harganya berapa? Gue lagi coba tanya sih sama siapa nih, si Rudi ya, siapa tahu dia kenal PIC yang handle gedung ya, siapa tahu. Lagi coba tanya Rudi Palu gak ada ya, apapun Palu bisa gak ada ya. dia mah, satpam aja tahu kayaknya dia, kenal baik tuh kayaknya satpam. Gak ada nggak apa-apa. Nah, sementara pakai harganya si ini dulu aja, si Vortex. Ini juga udah dihitung 2 kali. Kehitung 2 kali nih, yang di Om Rahendra juga kehitung. Iya, ini udah termasuk tadi makan udah tak hitung sih sebenarnya di sini prasmanan kan udah tak hitung juga dikonsumsi.
di kolom D-nya Om Cai diisi 00000 aja. Nggak apa-apa, Nah nggak ini usah dihapus. tadi tak isi angka 0 nih. Di sini 0. Biar nggak- Pengalinya ya. biar nggak 2 kali. Nah, yang konsumsinya di bawah dihitung juga ya, dihilangin juga berarti yang di sini. Nanti yang 0. Iya, yang 0 di sini sih Om. Yang 0 di sini tapi di bawah ada angkanya. Di bagian konsumsinya di tim support masuk Sip. angkanya. Nah itu snack yang di atasnya kan masih 100. Di snack itu. kita belum ngitung di bawah. Malah di sini Oh, ada oke. gitu. Jadi saling Sip. ngelengkapin sih. Nanti kita rapiin lagi lah. Mau Backdrop, template-nya mau backdrop. gimana. Backdrop. Backdrop kita belum ngitung kemarin halal bihalal. Kita ngitung untuk yang kongres sih. Jadi di sini perlu ya. Halal bihalal perlu backdrop ya. Sip. Jadi udah ada semua nih ya. Yang atas sound system dan OHP. Oke. Itu 15 juta green screen udah nanya kemana Om? Om Cai bisa dibantu Om. Ya ini kemarin adalah pengalaman si Fahmi ya, kalau nggak salah Fahmi sama si Rezi juga. Pengalaman mereka meeting menggunakan hybrid system yang pakai green screen. Di Coba angka kalau IATMI yang terakhir mahal ya, Mbak Tuba ya, yang GCB itu mahal. Lumayan sih karena memang sesuai dengan spesifikasi dari panitia juga. Itu harganya di atas 700 sih udah sama pajak. 700 juta. Iya, kalau mau spesifikasi kayak gitu kayaknya sulit kalau untuk Udah terlalu inilah. Kalau yang ini gimana Om Cai? Ini kita belum ketemu sih. Ini apa kemarin cuma pengalaman dari teman-teman di tim kongres. Ya udah berarti gini aja sama Om Rendra, siapa ini vendor ini, bisa beneran nggak kayak gitu, dipanggil aja kayak Om Arif kemarin kan, vendornya apa sistem pemilu, panggil aja beneran bisa nggak segitu. Gimana? Kalau dari Mas Rahendra udah ada ini nggak? Udah ada? Iya. Udah sempat survei belum? Ada sih, sebentar aku buka filenya dulu. Kemarin kita ada bikin live stream gitu ya, acara live stream itu pakai green screen terus lengkap dengan ininya ya, paket Zoom-nya ya. Jadi dia bantu bikin Zoom-nya, bikin apa namanya, bumpernya segala macam. Sebentar, gue buka dulu. Berapa duit tuh bro? Nah, ini memang masih harga ini ya, masih harga awal ya. Ini udah tak minta untuk IATMI. Dia konsepnya, aku ceritain konsepnya tuh kayak kita bikin acara debat gitu ya. Ini kan kemarin gua ngacunya buat acara debat nih. Jadi nanti peserta debat calon itu ada di satu venue, belakangnya green screen. Nanti penonton itu nonton seperti ini ya, seperti acara real gitu ya. Nanti ngomentarinnya question and answer pakai ini ya, sistem webinar segala macam. Mereka nyiapin sound system, equipment, terus multimedia, kameranya segala macam. Mereka offer juga kalau perlu MC gitu, dan tambahan untuk kalau perlu begitu ya internet. Tapi ini masih harga kasar ya, masih bisa di nego. Kita sih di kantor udah beberapa kali sih pakai company ini ya, tapi harganya memang ini tinggi banget sih, masih bisa ditawar. Perkiraannya di sini awalnya. Ini yang kemarin ditunjukin ya Om Rendra ya? Betul, kemarin malam tak tunjukin sama Om Arif. Jadi dia nyediain background-nya tuh nanti mereka yang bantu desainnya ya, desain background, virtual background-nya, terus bumpernya begitu. Terus nanti ada screen untuk ininya ya, untuk operator sama speaker ya. Ini Om Rendra pernah pakai nih? Kita udah pernah pakai Om. Oke. Oke banget Om ini. Oke ya. Ya cuman tinggal kan kita 2 kali kan kayak begini nih, yang di debat 1, debat 2. Debat 1, debat 2 betul. Bukan debat 1, debat 2 Om Arif. Debat 1 sama kongres kan. Debat 2-nya katanya emang online aja orang-orang. Emang ada yang offline nya? Online-nya dalam arti ininya ya, maksudnya setiap masing-masing calonnya juga online juga berarti ya? Kemarin sih kita idenya tuh sama-sama kayak hybrid gitu sih, Omar. Jadi gedungnya ini dong, bukannya kemarin gedungnya sekali buat debat, sekali buat kongres. Kalau gitu gedungnya 2 kali dong Omar. Ya 3 kali dong.
3 kali Untuk jadinya ya, berarti ada debat 2 itu. rencana di sekre aja Omar ya. Jadi kan yang hadir tuh nanti hanya balon ya, bakal calon sama tim sukses ya. Jadi mungkin Kalau area di dekat situ aja yang sekre aja misalkan, apa perlu ya segede ini gitu. Iya sih, sebenarnya mungkin ini sih apa namanya, yang penting bagi kita Stagingnya kayak staging besar gitu kan di ruangan gede gitu nggak sih? Om Rendra. nanti menyesuaikan sih untuk ukuran ini ya, ukuran stage-nya ya. Dia kemarin juga nanya ini mau sebesar apa stage-nya. Jadi nanti ukuran green screen-nya juga kan mengikuti ya. Kayak nanti saya nggak tahu nih kondisi di Lemigas apa ada ruangan lain yang tidak sebesar Hortek gitu ya, tapi cukup untuk bikin ini ya, dijadiin studio sementara begitu dalam 1 hari. Jadi mungkin optionnya untuk ini karena hybrid jadi nggak perlu sewa Vortex gitu kan, sayang duitnya kita sewa Vortex, tapi cukup ruangan lain gitu, entah ruangan meeting yang bisa 50 orang Tapi misalnya. bro, sewa ruangannya sama ininya mahalan ininya bro. Memang. Tapi ini kan ada hal-hal yang bisa kita tawar ya, kayak MC ini nggak perlu ya kan, terus internet nih nanti kita coba cari jalan lain nih, misalnya kita tawar detailnya kan. Tuh, ini masih harga kasar sih, nanti kita survei ataupun kita panggil orangnya, misalnya kita minta dia present apa yang dia pernah ini kan, pernah suksesnya. Kalau misalkan ruangannya, kalau yang debat pertama kan pasti ruangannya gede. Member gathering kan gede itu kan. Ruangannya gede. Yang kongres juga. Kongres perlu gini nggak Om Ce? Perlu green screen juga nggak Om Ce? Kongres kemarin, sorry kalau saya salah ya, kemarin bukannya offline ya, totally offline ya. Ya perlu disiarkan juga sih kayaknya. Oke. Gimana Om Ian? Yang dulu waktu itu kita full offline tanpa ada disiarkan juga ke seluruh anggota yang nggak bisa hadir kok. Cuma nanti kita ngasih berita acaranya aja. Gimana? Sorry. Offline tapi disiarkan ke anggota, gimana tuh maksudnya? Enggak, kita full offline, nggak disiarkan, cuma nanti kita kasih berita acara. Oke. Alright. Nah, atau mungkin kita sekarang bisa gitu full offline, terus yang lain kita tinggal pakai kamera kecil aja ngadepin ke ruang acara, yang mau join aja MS Team aja. Misalkan. Tapi mereka nggak bisa interaksi. Kalau nggak sih, ini aku bayangin budgetnya aja sih. Kalau ini misalkan nih Om Rendra, seturun-turunnya berapa persen Om Rendra? Ini kan sebenarnya maksimum ya. Iya, jadi benar-benar full gitu, ngejreng gitu. Jadi nanti kita ini settingan ruangan berapa kali berapa ini kira-kira? Ini maksimal sih, maksudnya ini kan green screen-nya 20 kali 20 ya, ini lebar banget ya, gede banget. Ini maksimal lah. Jadi makanya nanti kita customize apa yang kita butuhkan gitu, baru diperintil ke kecilnya lagi, detailnya seperti apa, harganya gitu kan. Mungkin kalau yang member gathering yang pertama bisa aja, kalau ruangannya kan gede tadi, bisa 500 orang, berarti ya segini. Ya kan ya? Untuk debat yang pertama itu ya memang begini gitu. Tapi mungkin yang keduanya kan yang lebih kecil, ya ceritanya beda dia. Mungkin dibikin gitu aja Om Rendra ya, kalau dipaketin yang pertama gede, yang kedua kecil. Nah, terus berapa lah bagusnya, kalau bisa misalkan harga segini buat 2 kali itu. Nah, kayak gitu tuh. Ya gua rasa mungkin members gathering nggak mungkin juga pakai green screen sih Om Marda ya kan. Jadi karena kan ada fisik di situ kan. Kalau yang debat mungkin benar-benar hanya calon tuh yang ada di studio, sisanya dari webinar kan gitu ya. Nanti bisa disesuaikan lagi sih member gathering yang pertama yang halal bihalal itu penyampaian visi misi dan sebagainya kan ya ada juga. Iya. Dia kayak di depan member gitu harusnya ya, Om Rendra. Jadi ada member, nanti ada kayak apa, round table gitu kan ya, yang kemarin kita omongin. Nanti di depannya ada stage
ya nggak apa-apa sih green screen, tapi berarti orang-orang member gathering itu akan nonton debatnya dan penyampaian visi misi dan lain sebagainya itu belakangnya ya green screen. Nah, unfortunately ya. Iya. Ini Ya. kalau misalkan green screen-nya ternyata nggak seberapa harganya ya bagus lah bisa kita kasih background, ya kan? Kalau green screen-nya mahal banget ya udah kita exclude aja, gambar belakangnya ya ruangannya itu aja seadanya kan gitu. Ya. Jadi kan di diskusi terbuka yang pertama itu yang butuh multimedianya yang lengkap tuh karena ada member gathering sama diskusi atau debat yang pertama ya Om Arif ya. Iya, betul. Nah yang kedua kalau mau dibikin skala kecil, nah itu beda lah, nggak sophisticated ini juga nggak apa-apa. Cuman kita tetap harus menjaga ekspektasi, tiba-tiba yang pertama bagus, yang kedua jomplang kan orang akan ini juga. Jadi cuman beda di feeling ruangannya aja yang berbeda. Ya, mungkin maksudnya yang kedua itu kan awalnya itu kita emang niatnya emang full online ya, tapi maksudnya full online-nya buat participants viewernya debat itu gitu. Nah, tapi buat orang-orangnya emang kita ya planningnya emang enaknya ketemu ngobrol langsung ya di physical gitu ya. Memang ya tadi skala kecil aja. Ini aja Om Rendra minta tolong ke dianya. Oke, kalau ini kan model kayak ada stage-nya, ada di ruangan. Satu lagi yang model kayak interview di TV yang acara kecil gitu doang, yang cuma 2 orang itu, ya sama tim sesnya aja di belakang di ruangan kita kan gitu. Nah itu kayak berapa kira-kira? Gitu aja Om Rendra ya. Nanti yang kongres ya udah full offline gitu. Sama mungkin ini ya Om Arif, Om Cai, kita perlu survei sedikit ya ke Vortex sama Sekre ya, artinya kira-kira gambarannya kayak apa gitu. Jadi kita juga nggak hanya membayangkan gitu, kalau misalnya ini kan lihat kan mungkin bisa sedikit lebih detail kita diskusinya ya. Jadi enak juga kalau kita info ke ininya, requirement-nya gitu ya. Melihat apa bro? Kondisi ini tadi settingnya misalnya nih mau yaudah, halal bihalal tuh kayak itu gimana gitu kan. Nanti waktu kita pelantikan udah kita lihat semua di situ deh. Nah, sip. Atau kalau mau minggu depan ada waktu ya nggak apa-apa, main ke situ aja. Nanti kasih tahu gua Om Rendra. Iya, kita janjian bareng deh, kita lihat kondisi yang available di sana. Oke. Sip. Ya, ini mau diterusin detailnya apa mau kita? Mana yang gede-gede dulu nih, yang gede-gede dulu. Mana tadi? 50 tadi mana ditaruh mana bro? Gua tadi masukin di bawah sih sebentar di sini nih live stream. Tapi masih angka kemarin kita di kantor pakai tuh kita tawar ke kalau nggak salah di 25 ya. Itu ruangan segede apa? Berapa ya? Om Bambang berapa ya Om Bambang? Ingat nggak? Kalau 25 dia mau, ya kongresnya kita gituin juga. Jadi debat pertama dan kongres. Ya, maksudnya ini kan memang udah kemarin tuh kita pakai tuh udah benar-benar ini ya, udah benar-benar detailnya tuh udah ada gitu. Kalau yang kita kan belum kita bahas ke detail ya. Misalnya nanti mejanya siapa yang nyediain, podiumnya siapa yang nyediain kayak gitu-gitu Om. Makanya banyak banget detail yang mesti di finalize dulu baru keluar angka finalnya gitu. Makanya kalau perkiraan di sini kita masukin dulu yang kemarin di sini 25. Iya, 25 ya. Oke. Kalau ini 3 berarti 2 debat 1 kongres. Ya, karena tak pikir gitu kan. Bukan, 2 debat 1 halal bihalal, tapi ternyata gabung ya halal bihalal tuh debat 1 ya. Malah ke situ ya. Iya. Yang kongres ya berarti dipindah jadi kongres ya, 2 debat 1 kongres. Nggak apa-apa, kita coba gini aja. Mungkin nanti timnya Om Rendra support kalau mau survei ke sekitaran Sekre ajak gua. Oke. Itu tulis aja debat 1, debat 2 sama kongres udah. Member gathering itu kan di debat 1.
Oke, apalagi yang gede. E-voting kemarin 20 juta itu kemarin katanya tuh. E-voting udah masuk sini 25. 20 juta yang harga dulu ya. Kita coba. Ya, kemarin kita tanya orangnya 20 juta. Oh, 20 ya. Oke. Ya, tapi baru satu vendor itu ya. 20 kemarin kita tanya sekitar. Oke, ini oke. Ini gedung Antigen. 15. Nah, antigen tuh nanti kita kebijakannya gimana nih untuk physically yang datang hadir apakah gimana? Gimana ya? Tergantung ngopung luhut ini mah. Peraturannya ya. Sekarang aja udah nggak diwajibin sama dia. Iya kan? Antigen Ya, nih kita yang bayar rencananya ya. Ya makanya kalau gini mahal banget, ini udah hampir 50 juta sendiri Om. Itulah makanya. Mending Mbak Tuba di Lemiga syarat masuk apa? Saat ini udah nggak pakai antigen sih Mas. Terakhir sih saat Omikron lagi meninggi itu memang pakai antigen. Cuman beberapa minggu ke belakang ini udah nggak ditagih lagi. Oke, ya itu ditulis tentatif dulu lah Om Rahendra. Ya. Apalagi antigen udah kurang dipercaya lagi kan. Mending udah vaksin gitu aja dah sama ini. Ya soalnya kan ini ada pejabat-pejabat ya. Iya makanya mereka punya pertimbangan lain tuh ininya kan. Ya kita ini makanya tentatif tergantung rules yang dikeluarkan nanti saat ininya, saat acaranya. Itu kan members gathering sama debat calon 1 sama Om. Oh iya betul, sorry. Ya cuman jumlah peserta nih kemarin ini 100 tapi Om saya target gua 200, Om saya 100 ya. Yang 100 itu yang kongres. Ya nggak coy? Yang members gathering pertama halal bihalal berapa? Ya sama ya, kalau tempatnya sama pasti ya. Saya masukin 100 sih di awal untuk yang ini halal bihalal nih. Yang tahun 2019 berapa orang ya, Mas Tuba? Tahun 2019 itu yang hadir nggak sampai 100 Mas, kurang lebih 88 orang sih. Ya udah kita 100 aja deh semuanya nulisnya untuk hitungan konsumsi ya mestinya lebih ya kalau konsumsi ya dilebihin ya. Kalau konsumsi antigennya di bawah 100 nih Om. Antigennya 100 boleh. Oh, antigen ya 100 orang 100 orang semua itu. Yang nomor 3 juga debat juga ya sedikit nggak ya, debat 2 kan sedikit, debat 2 dikit betul cuman panitia sama itulah tim sukses ya. Yang bawah 100 segini ya. Iya 100. Ya nanti kalau konsumsi dari tim konsumsi baiknya gimana lah, kalau yang datang kalau diperkirakan orang yang 100 konsumsinya berapa dimainkan aja. Apalagi yang gede nih. Itu tadi 25 terus ini sih backdrop untuk kongres ya. Karena kan panggungnya mesti megah kan ini kan. Nah itu kok nggak ada unitnya bro, jadi 0. Oh ini karena di atas Om Cai udah bikin. Oke. Ya udah. Yang berulang dimatiin aja, di nolin dulu deh. Yang gede-gede kan kita udah tengok nih. Nah, yang sama-sama di nolin aja unitnya. Ya Om, udah tak hapus aja karena di atas. Nanti mungkin ngikut gini aja ya, lebih gampang nanti nge-reviewnya ini tuh untuk yang mana gitu ya. Oke, artinya acaranya gitu ya. Ini udah semua berarti? Untuk humas ini mungkin masih ada tambahan-tambahan kayak Om Arif nambah video ya kalau nggak salah ya. Nanti ya dari Om Arif ada requirement untuk video terus ada kemarin itu kalau nggak salah bikin video kampanye 3 pasangan calon ini apa maksudnya? Iya yang tadi untuk visi misi ya.
yang ngeluarin di kita panggil, kita syuting atau kita ke dia, kita syutingin untuk visi misi ya. Betul, kita yang rekam gitu. Segitu ya, Dengan emang template yang sama begitu kan? biayanya segitu ya. Ya, betul. Tapi nggak tahu nih, ini videonya 5 juta satu video, lumayan mahal juga ya. Termasuk video editor kali ya, Om. Ya, karena Ya. kan lengkap ya. Ada Yang dulu berapa, Bro? Di RAB yang sebelumnya punya kan yang lama. Kalau yang dulu 5 juta sih Mas, karena dulu kita sistemnya itu gini, jadi kalau pasangan calon atau calon yang tim suksesnya tidak bisa support video, nah itu kita bantu gitu sih. Oh, jadi boleh dia sendiri atau kita gitu ya? Iya, jadi Nah, kemarin tapi ini 5 juta semuanya loh. Di iya. sini kan 5 juta kali 3 bedanya. Ya kita belum ini sih Om, artinya belum survei untuk ini ya. Support ininya vendornya nih. Atau apa vendor yang tadi untuk live streaming juga bisa bantu Ya. untuk ini ya. Kali bisa gitu biar kan sekalian. Mungkin tulis 2 juta aja dulu Bro, kan kali 3. Nanti dipastikan aja angkanya. Video teaser ini teaser yang mana? Yang tadi tuh kita ngobrolin kartun itu. Oh gitu. Kalau yang Om Ian bikin tadi termasuk ini bukan? Bisa Iya, Mas, sebenarnya. termasuk Yang juga awal. yang tadi. Enggak, itu ngitungnya kalau ini kan unitnya 1 bijinya 3 juta Om Ian. Nah itu udah dihitung 1 atau belum yang tadi itu? Kalau yang rencana saya bikin itu ada 3 video Mas. Enggak, Jadi yang kayak tadi bundling itu gitu loh, video Mas. animasi tadi itu termasuk ini atau enggak? Termasuk Mas. Berarti tinggal 2 lagi dong. Gitu Nanti maksudnya. rencananya itu kan emang tadi yang seperti dibilangin sama Mbak Tuba. Kalau dari tim yang nggak bisa bikin video nanti kita bantu gitu. Bukan, ini video kampanye yang tadi. Kalau ini teaser. Oh, teaser termasuk yang tadi Mas. Jadi ini cuma dibikinin 3 dong berarti. Tadi udah 1. Nanti rencananya mau bundling Mas. Nanti bisa kita kondisikan lagi, kita butuh berapa video, nanti aku bilang sama tim. Oh ya udah. Ya itu aja. Coba enggak, soalnya kalau ngelihat kayak 3 video 3 juta berarti yang kayak tadi satunya 1 juta gitu Om Ian. Oh, paham Mas. Bundling kok Ya, Mas kan? nanti itu. Nah, jadi mungkin di situ jangan tulis 3 video, tapi ya udah bundling video untuk sosialisasi kan gitu. Iya. Oke. Untuk license Zoom-nya kita mesti bikin lagi Om Ian. Nah, kan rencananya itu Mas, takutnya kan kita banyak meeting, terus ketika agenda nanti takutnya bentrok dengan Zoom IADMI, lebih baik apakah kita beli dulu aja sampai nanti acara kongres selesai gitu. Oke. Nah, yang dipunyanya proposalnya Om Rahendra tadi itu ada Zoom-nya juga kan Om Rahendra ya? Yang mana Om, sorry Om? Yang di proposal tadi ditunjukin tuh kayak ada Zoom-nya juga. Proposal yang mana Om? Yang video tadi loh. Yang 50-an juta tadi loh. Oh, ini. Ini ada dia Zoom. Ya ini tuh pakai ininya dia Om, Zoom-nya dia untuk jadi Ya, adminnya ya. Di situ kan? Ini beda sih Om, ini Zoom yang dia nih. Jadi dia yang jadi admin, dia jadi ininya ya, bukan pakai Zoom kita gitu. Ya, maksudnya ini kan udah termasuk Zoom-nya gitu loh maksud gua Bro. Bisa diganti pakai Zoom kita gitu maksudnya ya? Enggak, Zoom kita justru nggak ada. Tadi kan Om Ian ngusulin Zoom. Nah ini kalau yang di sini udah ada paketannya berarti ya sudah difokuskan ke sini. Jadi ini kayak paket multimedia meeting itu udah termasuk Zoom-nya. Yang di budgeting tadi Zoom-nya dihilangin, masuk sini gitu. Ya jadi nanti dari awal sampai akhir rangkaian pemilu kita tuh Zoom-nya dari dia ya jadinya ya. Karena dia hybrid sistemnya kan gitu ya maksudnya ya. Ya enggak? Maaf Mas. Gimana Om Ian?
Cuman kalau Tapi yang tadi Zoom dari vendornya Mas Rahendra, itu tuh Zoom yang akan dipakai waktu acara itu aja, Mas. Perlu oke. dikonfirmasi dulu apakah kita ketika udah teken nama mereka akan kita pakai dari bulan April sampai nanti bulan Agustus gitu. Oke. Perlu dipastiin. Kalau ini 2 juta ini berapa lama Om Ian? Lama. Setahun, Mas. Setahun 2 juta. Cuman Iya, kalau itu setahun. kita Yang hybrid bulanan plus juga lebih ada. dari 500 gimana? Kalau lebih dari 500 disuruh lihat dari YouTube gitu aja kali ya. Iya Ya Mas, nggak Om supaya Ian? nambah subscriber dan viewersnya YouTube IATMI sih. Ya udah nggak boleh dimasukin ke sini berarti nanti yang di satunya dikeluarkan. Oke. Wis, apalagi gedung 15 tadi ya. Oke, taruhlah itu ada inflasinya. Mobil e-voting vendor 20. Oke. Jadi total berapa Om Rendra? Iya, ini Kongres. sementara jadinya Itu kalau konsumsi tadi belum ya? konsumsi belum di finalize lagi sih ini. Jumlah orang terutama ya. Oke. 100. Oke. Mungkin nanti ini coba di-submit ke Mbak Tuba sama Mbak Astri ada tadi kayaknya aku lihat. At least bikin ini dulu Mbak Tuba apa namanya komparasi dengan yang sebelumnya karena kita kayaknya naik kalau 360 naik 100-an ya Mbak Tuba ya. Naik 2 kali lipat ya Mas. Jadi Nah. jadi double. Karena sebelumnya 185 ya. Cuman sekarang kita ada tambahan satu acara kan yang debat kecil di yang nomor 2 itu. Nah, tapi untuk per itemnya aja di kayak yang kecil-kecil nih kayak misalkan konsumsi nih berapa dulu berapa yang kewajarannya gitu maksudnya cek kewajaran Mbak Tuba. Iya. Boleh sih Mas. Nanti biasanya kalau di Vortex tuh memang kalau untuk konsumsi ada beberapa vendor yang biasa mereka gunakan untuk wedding dan lainnya sih. Nanti saya coba tanyain juga dan ambil beberapa brosurnya karena ada sih. Ya oke. Mungkin sementara ini aja kita bungkus ya angka sementaranya. Nanti Mas Rendra taruh ini Om Arif belum masukin ya tadi ya? Iya, ini baru saya mau infoin untuk pemilu belum ya Mas? Nah, betul. Jadi tapi gini, ada beberapa yang kita udah lihat ini ada yang duplikasi gitu dari apa yang kita planningkan atau kita inginkan gitu ya dalam proses pemilu. Ada beberapa yang udah Mas Rendra udah pikirin gitu. Jadi kayaknya nanti mungkin Albert offline aja kali ya sama Om Rendra sama aku untuk kita masukin angka-angkanya. Boleh Mas. Nanti mungkin diberikan RAB-nya ya setelah yang final ya Mas Marda. Sekalian nanti saya bantu ke Bu Asri juga untuk konsultasikan ke pengurus, ke Pak Hadi juga diinfokan untuk budget finalnya berapa gitu. Iya, nanti ya sebelum ke pengurus nanti kita cek dulu lah sini. Iya, berapa? betul. Nah, naik berapa? Nah, terus udah dicek kewajarannya gini. Ya sudah. Kan gitu. Kalau misalkan nanti ada ini kan ya udah kita balik lagi ke sini. Oke, mungkin nanti setelah meeting offline untuk koordinasi RAB-nya nanti boleh dikirimkan ke saya juga ya Mas ya, kalau sudah final. Oke Mbak. Iya. Siap. Terima kasih. Om Rendra nanti yang duplikasi udah dikeluarin aja ya biar Mbak Tubanya nggak bingung. Iya, kopi nanti digabung di acara di atas aja per seksi. Oke. Mas Rendra dari tim kongres kan diundang juga deh ya. Karena akan ada yang acaranya beririsan juga tuh. Pengen diajak tuh Om Cainya. Kita set up bareng aja kalau gitu. Oh iya, sama ini bareng ya. Jadi nyusutnya susunannya biar rapi juga. Online atau offline ya? Bebas. Online kan? Besok aja kali. Cepet ya, besok aja ya. Nanti kita dapri. Oke. Oke, agenda kita berarti udah ya update acara yang terdekat sama blasting tadi dan RAB. Kira-kira ada yang kelewat nggak sebelum kita tutup teman-teman?
Nggak ada ya. Mbak Silvi udah dicatat ya berarti ya di notes meeting kita. Ini aku lihat udah oke nih, mantap. Makasih ya Mbak Silvi. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau ini disampaikan yang belum? Untuk konfirmasi yang terkait sumpah panitia jadinya kapan? Untuk tanggal sumpah panitianya maksudnya gitu? Tanggal 16. Halo. Jadi aku liatin ininya tanggal persisnya ya Om Ian. Tapi kan kita kan rencananya kan mau kita gabungin kan sama apa tadi tuh briefing calon kan? Oh gitu. Rencana ya kan? Gitu kan Om Arda? Iya, digandeng. Gandeng kan? Digandeng. Oh, Jadi iya, maksudnya tetap kita lakukan kayak sebelum kayak tahun lalu gitu. Jadi biar sekaligus juga mungkin ya perkenalan dan lain sebagainya. Oh. Oke deh Mas kalau kayak gitu. Kita kasih tanggalnya ya. Ya, sip. Mas. Tinggal nanti dari tim humas dibantu untuk apa namanya tanggal-tanggal pentingnya aja Mas untuk kita bikin publikasinya. Ya. Om Arif, sorry nih untuk tim pelantikan dan pengesahan Mbak Vira, Mbak Hani sama siapa Gio ya. Mungkin koordinasi juga karena acaranya kan sebenarnya pas di kongres. Jadi bisa ikut ngedraft rundown kongresnya aja itu. Sama timnya Om Cai. Iya tuh khusus pelantikannya. Nih kayaknya ada nih di sini Mbak Hani sama Gio. Itu juga nggak apa-apa, iya nggak? Ya, ada ya. Mbak Hani ada suaranya. Sama Gio. Hadir. Hadir, Mas. Ya. Mungkin mulai ini acaranya kira-kira apa koordinasi sama Om Arif nih. Iya, tadi Ya. Nanti biar bisa masuk ke rundown acaranya kongresnya nanti. Baik, Mas, baik. Ya. Mungkin nanti Om Gio aku kontak ya sama Mbak Hani dan Mbak Vira ya. Siap, Mas Arif. Sip. Oke. Ada Google Form tuh ya di grup. Tolong diisi ya. Google Form ini ya. Mana bro? Oh di WA, kirain di chatnya ini. Yang mana Google Form-nya? Iya, enggak ada bro. Nah, ada Om Rendra. Beda grup kali. Itu masih di grup humas Mas Rendra. Itu grup humas ya. Kurang tidur ini sama kayak Om Arif nih, kurang tidur. Iya. Ya sudahlah. Oke. Saatnya istirahat teman-teman. Maaf ganggu waktunya ya. Kita ada overtime nih jadinya nih. Itu yang tadi ya Om Yan ya untuk form yang pendataan panitia baju panitia tadi ya. Iya benar Mas. Nanti di-share sama tim humas. Ya nanti di-share deh, sip. Sekalian diisi yang ada ini ya, yang posisi di kepanitiaan ya Om Yan ya. Kopi Om Yan. Iya Mas. Oke, sip. Oke, kalau udah nggak ada lagi, thank you banget semuanya meluangkan waktunya di malam Jumat ini. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Dan Foto semoga... dulu Mas. Foto dulu. Foto ya? Yes. Terserah. Oke. Dong nyalain semuanya. Yang bisa menampilkan aja, wih, ada backdropnya Imeko ini. Bisa acara kayaknya nih. Ganti dulu sponsor nih jadinya. Wah, Umidat lagi di lapangan nih kayaknya nih. Masih
bisa melihat Iya. semuanya. Om Ian, gue nggak bisa ya. Saya lagi Lihat rakor tuh. di organizernya sih Mas, di MS Timnya Iyat nih. Oh, yang bisa ya, buat together mood-nya kayak. Oke, ini udah ada 7 orang sih nih yang Widih. ini. Nyalain, kita langsung aja ya Mas ya untuk dokumentasinya. Ya, boleh yang bisa aja. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, nanti saya kirim Mas fotonya di Thank you grup ini. semuanya, thank you Makasih. banget. Sehat selalu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Thank you Salam. semua. Izin Selamat live ya. malam, thank you semuanya.